Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah SPDI, mengajar mata pelajaran fikih pada MTSN 2 Pulang Pisau, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 UINSU Sumatera Utara Medan tahun 2021 dengan materi bab 3 Salat Fardu 5 waktu kelas 7 MTSN 2 Pulang Pisau. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan koreksinya. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu mohon kepada ketua kelasnya silakan memimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Fajrianur, Hadir. Ahmad Helmi, Hadir. Ahmad Rafi, Hadir. Ahmad Rifai, Hadir. Aulia Agustina, Ervan Rosi Saputra, Hadir. Fadilah, Hadir. Intan Sri Rahayu, Isti Dwi Maulani, Jauhari Rizkiawan, Hadir. Leni Masropa, Maulidia Rahmi, Mawar Wardah, Muhammad Riki, Muhammad Rizki Suhada, Nabila Mulyana Safitri, Nanda Diatama, Nisrina Dwi Nuryamin, Novita Sari, Nur Oktavia, Olivia, Puja Ayu Lestari, Sukma Hadi Lelana, Hadir. Tio Gleger Setiawan. Ya, alhamdulillah ini hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai sholat fardu 5 waktu ya. Pada minggu yang telah lalu kita telah belajar mengenai bersuci dari najis. Nah, bersuci dari najis itu ketika kita hendak melaksanakan apa? Ibadah, hendak melaksanakan sholat, hendak mengaji. Nah, kita harus bersuci. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sholat fardu 5 waktu. Ada yang tahu pengertian sholat itu apa? Sholat itu wajib. Sholat itu ibadah. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita nyanyi dulu sekarang ya. Nyanyi tentang sholat. Sepohon
itu menjelaskan pengertian salat fardu 5 waktu. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah salat. Yang ketiga, menjelaskan rukun-rukun salat. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan salat. Yang kelima, menjelaskan waktu salat fardu 5 waktu. Yang keenam, menjelaskan sunnah-sunnah salat. Yang ketujuh, mendemonstrasikan salat fardu 5 waktu. Nah, pengertian salat di sini. Salat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam Al-Qur'an perintah salat sudah diwajibkan ya. Jadi perintah melaksanakan salat terdapat dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, dalam melaksanakan sholat itu ada syarat wajibnya, ya. Syarat wajib yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas ini bagi perempuan ya, bagi laki-laki nggak ada ya. Jadi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Kemudian berakal sehat. Orang yang mempunyai akal sehat itu wajib melaksanakan sholat. Kemudian balik. Nah, balik itu ya, kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau sudah haid. Kalau yang laki-laki ditandai dengan ya mimpi basah ya. Jadi itu sudah balik, berarti punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir, telah menerima dakwah Islam. Nah, tadi adalah syarat wajibnya. Nah, supaya sholatnya itu sah, maka ada syarat sah sholat yang harus diperhatikan. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kita kalau hendak melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau kita bersuci dari hadas besar itu bagaimana caranya? Mandi. Iya, dengan mandi. Kalau suci dari hadas kecil bagaimana caranya? Berwudu. Iya, dengan berwudu. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi kita kalau hendak sholat itu harus memperhatikan ya, badan kita ya, pakaian kita dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat, semuanya harus bersih dan suci ya, dari najis. Pakaian kita bersih tapi belum tentu suci. Tapi kalau suci sudah tentu bersih. Jadi kita perhatikan ya, pakaian kita, kemudian badan kita, tempatnya, semuanya harus suci ya. Kemudian menutup aurat. Jadi supaya sholatnya syah itu harus menutup aurat ya. Kalau auratnya perempuan itu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Namun kalau sholat tidak boleh memakai pakaian dari pusat sampai lutut ya, harus memakai baju
Dari Mendengar azan. ya dari mendengar azan atau dikumandangkannya azan. Ya, sholat itu berarti sudah masuk. Berarti sholat kita sah kalau sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat itu kemana? Ke barat. Ke barat atau ke Ka'bah ya. Arah Ka'bah itu namanya kiblat. Boleh nggak kita sholat tidak menghadap kiblat? Boleh dalam keadaan darurat. Boleh bukan keadaan darurat. Boleh ketika kita berada di kendaraan ya. Di kendaraan itu kan kita jalannya nggak selalu ke arah barat terus, bisa belok ke timur ya kan, belok ke selatan. Jadi itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat ya. Jadi kecuali di atas kendaraan. Kalau kita sholat di masjid, di musola atau di rumah itu menghadap ke arah kiblat ya, kiblat. Kemudian rukun-rukun sholat. Nah, dalam sholat itu harus dipenuhi rukun-rukun sholat. Nah, apabila salah satu dari rukun tersebut tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Ada berapa rukun sholat di sini? Ya, ada 13. Yang pertama nih, niat. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumaninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. 8, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasyahud. Kemudian 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca shalawat Nabi. 12, salam. Dan yang terakhir adalah tertib ya. Jadi ada 13 rukun ini yang harus diperhatikan ya. Niat. Nah, niat sholat itu kan tadi ada berapa sholat fardu? Ada 5. Nah, coba kita lafazkan satu niat sholat subuh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat sholat subuh ya. Nah, setelah berniat kita berdiri. Nah, berdiri sholat itu berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, itu sholatnya masih bisa kita kerjakan dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, kita bisa melaksanakannya dengan berbaring. Kalau berbaring sudah nggak bisa, kita bisa melaksanakan sholat dengan isyarat ya, isyarat. Jadi ada keringanan ya. Kalau kita nggak bisa berdiri, kita bisa sholat sambil duduk. Kalau nggak bisa berbaring nggak bisa, berarti kita bisa dengan isyarat. Kita sudah tidak bisa melaksanakannya lagi, berarti kita tinggal disolatkan, ya, disolati. Ya. Jadi kalau kalian masih mau sholat, maka sholat. Kalau udah nggak mau sholat, berarti udah ingin disolatin. Siapa yang ingin disolatin? Nggak ada. Tosi? Nah, Vicky? Berarti harus melaksanakan kewajiban sholat ya. Nah, kemudian dalam kita sholat juga ada hal-hal yang membatalkan sholat ya. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Contohnya kalian sedang sholat kayak gini. Diam kamu, jangan berisik. Nah, itu sama aja kalian berbicara ya. Berarti sholat kalian juga tidak sah. Kemudian bergerak dengan banyak atau kalian gerak lebih dari 3 kali selain gerakan sholat ya. Kemudian berhadas. Nah, berhadas ini apa berhadas? Berhadas itu apa? Berhadas tidak suci atau kalian misalnya buang gas. Nah ya, buang gas ini berhadas ketika sholat, berarti sholatnya tidak sah, batal ya. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat. Ya, tadi salah satu rukun sholat ya, ketinggalan. Ada berapa tadi sholat syaratnya, rukunnya? Ada 3
13. Kemudian membuka aurat. Nah, jadi auratnya terbuka ya. Jadi berarti kalau auratnya terbuka sholatnya batal. Misalnya kayak perempuan, mukananya kekecilan ya. Itu berarti auratnya terbuka. Itu tidak sah sholatnya atau batal ya. Kemudian merubah niat. Nah, merubah niat ini contohnya ketika kalian sholat duhur, kalian lupa niat sholatnya sholat asar. Nah, diubah niatnya ketika sudah dalam sholat, berarti sholatnya batal ya. Jadi niat sholat itu dilafazkan ketika kalian hendak melaksanakan sholat. Kemudian membelakangi kiblat ya. Sholatnya enggak menghadap kiblat, membelakangi berarti batal. Kemudian makan dan minum. Makan dan minum ketika sholat nih, tempat-tempatnya ya, makan dan minum ketika sholat. Karena lapar, sholat sambil makan. Nah, jadi sholatnya batal. Kemudian tertawa. Nah, tertawa. Bagaimana tertawa? Nah, tertawa itu berarti membatalkan sholat. Tertawa boleh tapi jangan ada suaranya. Ada nggak tertawa ya. Kemudian murtad. Apa murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam. Nah, ini tadi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian tadi sudah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kita sholat juga harus mengetahui waktu sholatnya ya. Jangan asal sholat saja. Jadi kita harus mengetahui kapan waktu sholat zuhur, kapan waktu sholat asar ya, dan seterusnya. Ada 5 waktu sholat. Yang pertama, untuk sholat zuhur itu sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar ya. Jadi kalau sudah matahari, nah itu tergelincir berarti masuk waktu zuhur. Kalau kalian berdiri itu bayang-bayang kayak pas tepat di bawah bayang-bayang ya, jadi nggak ada lebihnya, jadi itu masuk waktu zuhur. Kemudian untuk sholat asar, nah sholat asar ini sejak bayang-bayang sama panjang. Nah, jadi ketika kita berdiri misalnya ya, berdiri kita bayang-bayang kita sama panjang atau melebihi itu sudah masuk waktu sholat asar ya, sampai masuknya waktu sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib itu kapan waktunya? Sejak matahari terbenam. Di mana terbenamnya matahari? Di mana? Di barat. Jadi sejak matahari terbenam itu berarti sudah masuk waktu sholat maghrib. Kemudian waktu sholat isya. Nah, kapan waktu sholat isya ini? Ya, sejak hilangnya mega merah. Nah, mega merah ini biasanya kita lihat di sebelah barat. Nah, pernah lihat nggak mega merah? Nah ya, yang di langit yang berwarna merah atau kuning-kuning merah itu, nah itu kalau sudah hilang berarti sudah masuk waktu isya ya, sampai terbitnya fajar sidik ya, fajar sidik baru habis. Jadi paling panjang ini waktu melaksanakan sholat isya. Kemudian sholat subuh. Nah, sholat subuh ini dimulai sejak terbitnya fajar sidik hingga terbitnya matahari. Nah, ini waktu sholat yang harus diperhatikan. Nah, demikian tadi ya. Ada yang ditanyakan? Nah, materi yang telah Ibu sampaikan. Bu minta sekarang beberapa siswa untuk mempraktekkan tata cara sholat fardu 5 waktu. Jadi nanti kita akan mempraktekkan sholat subuh ya. Ibu minta 5 orang, yang laki-lakinya silahkan maju. Ya, 5 orang. Siapa? Ayo, udah silahkan maju. Maju, Muhammad Rifai. Ini maju, silahkan. Ya, silahkan kalian praktekkan sholat subuh ya. Niat sholat sendiri, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillah
lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli wahdini wa afini wa qani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih ya. Balik ke tempat duduknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila.
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendiskusikan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Untuk kelompok satu ini silakan kalian diskusikan tentang pengertian sholat ya, bahasa dan menurut istilah. Kalau ini tentang syarat wajib sholat, silakan dengan temannya ya. Kalau untuk kelompok ini
syarat sah sholat. Ya, kalau ini hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan diskusikan. Ini syarat sah sholat ya, syarat sah sholat. Syarat sah. Nanti salah satu dari kalian nanti maju untuk mempresentasikan ya. Silakan diskusikan teman-temannya. Ya. Persilakan kepada kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikannya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut bahasa adalah doa dan sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, terima kasih. Aku buat kelompok 1. Selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 2 perwakilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajib sholat 5 waktu. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu wajib memenuhi persyaratan, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Telah menerima dakwah Islam, 3. Suci dari darah haid dan nifas bagi wanita, 4. Berakal, 5. Balik. Ya, terima kasih. Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun sholat 1 punya 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan sholat 5 waktu. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat termasuk tidak bermakmum. 2. Tidak terpenuhi syarat sah sholat yang telah ditentukan seperti berhadas terkena najis dan buka auratnya. 3. Melakukan kegiatan harapan yang mestinya tidak dilakukan. 4. Berkata atau berbicara selain bacaan dalam sholat meskipun dalam bahasa Arab. 5. Makan dan minum dalam sholat. 6. Tertawa-tawa. Ya. Marilah kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai sholat fardu 5 waktu ya. Tadi ada beberapa pengertian, kemudian syarat wajib, syarat sah, ada juga dalilnya, kemudian rukun, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pengertian sholat. Apa tadi pengertian sholat? Menurut bahasa, artinya adalah doa. Kalau menurut istilah, ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian kewajiban melaksanakan sholat juga sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, kemudian dalam melaksanakan sholat tadi ada syarat wajib dan syarat apa? Sah. Syarat wajib apa saja? Pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas khususnya perempuan. Yang keempat, berakal. Yang kelima, ya balik ya. Kemudian syarat sahnya. Jadi ketika sholat itu sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa juga tadi? Ada di 5. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah masuk atau telah tiba waktu sholat. Nah, kemudian rukun sholat ada berapa? Ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, tertib. Tertib itu apa? Ya, berurutan. Jadi kalian melaksanakan sholat itu harus berurutan. Jadi tadi
selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, apa saja di antaranya hal-hal yang membatalkan sholat? Yaitu buang hadas, kemudian berbicara dengan sengaja. Ayo, apa lagi? Tertawa dengan sengaja, makan dan minum, kemudian apa lagi? Bergerak melebihi 3 kali gerakan selain gerakan sholat, kemudian membelakangi kiblat, apalagi murtad ya. Nah, itu tadi yang telah kita simpulkan. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya. Jadi demikian tadi pelajaran kita mengenai sholat fardu 5 waktu ya. Ibu harapkan kalian di rumah tetap melaksanakan sholat fardu 5 waktu, karena sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, Allah meringankan sholat orang yang akan melaksanakannya ya. Ketika kita tidak bisa berdiri, maka sholat kita bisa kita lakukan dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka kita bisa melakukannya dengan berbaring. Tidak bisa, kita lakukan dengan isyarat. Sudah nggak bisa lagi keempatnya kita melaksanakan, sudah disolatin ya. Makanya kita senantiasa menjaga sholat, karena kita mumpung masih diberikan nikmat sehat. Karena orang yang sudah nggak sehat udah nggak bisa lagi melaksanakan sholat. Nah, berarti sudah minta disolatin. Nah, sholat itu juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk pelajaran kita pada minggu depan yaitu kita akan membahas mengenai azan dan iqamah. Untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Marilah kita sama-sama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.